A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Lanang Karmini. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mbah Parwo, buka pintunya! Teriak Karmini seraya mengetuk pintu cukup keras. Namun tak ada sahutan dari dalam. Karmini mengelilingi rumah Mbah Parwo mencari dukun sakti itu. Ada apa? Karmini terloncat kaget setelah celingukan di halaman belakang. Ia tak sadar jika Mbah Parwo sedari tadi memperhatikannya. Mbah, kenapa tidak bilang kalau ada syarat lain yang harus aku penuhi untuk pesugihan itu? Anakku sudah jadi tumbal. Kenapa siluman itu datang dan menggauliku? Tanpa basa-basi terlebih dahulu, Karmini langsung menyerangnya dengan banyak pertanyaan. Tenanglah Karmini. Dia tidak setiap hari menggaulimu. Lagian uangmu akan terus bertambah, tak berkurang sedikit pun. Lama-lama kau akan terbiasa dan lebih nyaman dengannya ketimbang Waluyo. Karmini menghentakkan kaki. Bagaimana si dukun itu bisa tahu si Karmini nyaman atau tidak? Sementara dia tak sadar diri waktu itu. Untung tidak kepergok Waluyo. Bisa-bisa mereka bertengkar hebat. Apalagi Karmini yang kelewat pucet level akut pada suami pemalasnya itu. Sudah, kau nikmati saja uangmu itu dan lahirkan bayi laki-laki agar kekayaanmu makin bertambah. Karmini berdengus kesal. Dia berbalik badan dan segera pergi dari rumah Mbah Parwo. Sepanjang jalan ia terus mengomel dalam hati karena tidak ada solusi dari Mbah Parwo yang mengena di hati. Lama-lama keenakan tuh siluman. Aku kan maunya sama Bang Waluyo, gumamnya dalam hati. Karmini, panggil seseorang. Karmini berhenti. Seorang tetangga datang menghampirinya. Kau dari mana saja? Kok keluar dari jalan setapak ke hutan sana? Karmini gugup mau menjawab apa, karena jalan setapak itu hanya jalan satu-satunya menuju hutan, sekaligus rumah Mbah Parwo. Kau mendatangi Mbah Parwo, si dukun pesugihan itu? Tidak, jawab Karmini dengan lantang. Lalu apa? Kenapa kau sibuk sekali mengurus hidup orang? Apa kau pikir semua orang yang melewati jalan itu hendak ke rumah Mbah Parwo? Ya kan gak mungkin kamu buang hajat ke hutan kan? Cuma orang-orang lain yang bukan berasal dari desa kita yang ke sana. Semua warga tahu bagaimana Mbah Parwo itu. Jangan-jangan kau melakukan pesugihan kan? Semua warga sudah mendengar desas-desus itu. Apalagi si Kamiti anakmu beberapa waktu ini tak tampak. Semua emas-emasmu dari mana kalau bukan dari hasil pesugihan? Karmini tak berkutik. Ia baru sadar jika warga mulai mencurigainya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menguras pikiran supaya bisa menghadapi wanita di hadapannya itu.
Emasku dari mana bukan urusanmu. Kan emas warga sini tidak hilang. Kenapa kau yang repot? Pastinya aku tidak melakukan pesugihan. Anakku bersama kerabat kami di desa sebelah. Memang kenapa? Mau kau asuh? Jangan iri deh sama rezeki orang lain. Awas, aku capek ladenin manusia yang suka ngurusin hidup orang lain, ujar Karmini, menyenggol pundak wanita itu dan kembali melanjutkan jalannya. Singkat cerita, "Abang!" teriak Karmini di depan pintu, seraya masuk ke dalam rumah sambil menangis. "Ada apa? Kau kenapa menangis?" Waluyo yang baru keluar dari kamar langsung merangkul tubuh istrinya. "Bagaimana ini, Bang? Warga sudah pada curiga. Apa kita pindah saja dari sini?" "Makanya kau jangan keluar mulu." "Pokoknya aku ingin pindah. Kalau bisa jauh dari sini." "Tapi bahan-bahan bangunan sudah diantar. Tukang juga sudah abang bilangin kalau mulai besok sudah bisa mengerjakan rumah kita." "Masa bodoh ah. Biarin. Kan kita punya uang banyak. Kasih aja uang sebagai permintaan maaf pada tukangnya." Karmini seenak hati bicara. Sudah merasa menjadi orang paling kaya. "Ya udah, besok kita cari rumah di desa lain saja. Kalau bisa beda kecamatan, gimana?" Karmini mengangguk. Ia mengelap air mata dan ingusnya bersamaan dengan lengan baju. "Udah, jangan nangis lagi. Luntur itu bedaknya." "Walah, kelihatan malamnya lagi," goda Waluyo yang melihat pipi istrinya kembali ke pengaturan awal. Karmini malu, lalu mencubit pinggang suaminya. Tapi dalam hatinya tersimpan dendam untuk wanita itu tadi. "Bang, daripada cerita itu menyebar karena wanita tadi, apa tidak sebaiknya kita minta Mbah Parwo meneluhnya?" Tercetus ide jahat dari Karmini. Wajahnya mungkin bisa putih, tapi dalam hatinya benar-benar berselimut kabut hitam dan pekat. Waluyo pun setuju dengan istrinya. "Nanti malam kita ke sana saat semua warga pada terlelap semua. Seenaknya saja bikin istri abang menangis," ucap Waluyo. "Ah, abang, bikin aku makin sayang," ujar Karmini sambil memeluk suaminya. Benar-benar kedua orang itu sudah dibuat mabuk oleh setan. Singkat cerita, meski mata mereka sudah mengantuk, tapi tetap dipaksakan nyalang agar bisa datang ke rumah Mbah Parwo. Tak peduli gerimis halus yang membuat suasana di jalan setapak itu mencekam, ditambah sekelilingnya ditumbuhi semak-semak belukar. Mereka meminta Mbah Parwo untuk meneluh orang yang tadi siang dijumpai oleh Karmini sepulang dari rumah dukun itu. Beberapa sajian dipersiapkan dan mulailah Mbah Parwo komat kamit membaca mantra, mengirim teluh pada orang yang dianggap akan membongkar rahasianya pada warga desa. "Selesai. Tinggal menunggu kabar duka saja yang diumumkan besok," ucap Mbah Parwo sambil mengelus jenggotnya. "Serius?" tanya Karmini dengan mata berbinar. Mbah Parwo cuma berdehem. Kedua orang itu menyelipkan beberapa lembar uang di dekat dupa dan segera pamit pulang. Singkat cerita, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia saudari kita, Mariani, berumur 42 tahun, alamat duka Dusun Kembang Sari. Karmini yang masih berkemas pakaian langsung melompat ke girangan mendengar pengumuman kabar duka dari masjid.
Ia langsung berlari keluar, menemui Waluyo yang tengah duduk santai sambil menyesap kopi hitam. Sehitam hatinya. "Abang dengar itu?" tanya Karmini. "Iya dek, syukurlah. Setidaknya menghilang satu masalah. Baiknya kita lekas pergi dari desa ini sebelum warga lain lebih mencurigai kita. Tapi sebelumnya kita harus melayat ke sana. Kau jangan berdandan dan memakai perhiasan berlebihan lagi. Oh iya, jika ada yang bertanya, nanti kita akan pindah kemana? Bilang saja pindah ke kota, karena abang mulai sekarang kerjanya di kota." "Iya bang, beres itu." Karmini mengacungkan kedua jempol tangannya pada Waluyo. Mereka berdua bersiap dan pergi bersama ke rumah duka dengan mengendarai motor baru. Sepanjang perjalanan, mereka selalu dapat tatapan tak mengenakan dari beberapa orang yang mereka lewati di jalan. Akhirnya mereka tiba di depan rumah duka yang di pagarnya telah terpasang bendera kuning. Karmini menutupi kepalanya setelah turun dari motor. Dia memasang raut wajah sedih sambil menyalami orang-orang dan masuk ke dalam rumah. Dia duduk di dekat kaki jenazah yang wajahnya ditutupi selendang putih yang masih memperlihatkan wajah si mayit. Kemarin masih baik-baik saja. Apa mungkin karena dia mencari kayu ke hutan sana dan ketempelan makhluk halus peliharaan Mbah Parwo? Celetuk salah seorang pelayat. Masa ketempelan bisa meninggal mendadak begitu? Dengar dari pihak keluarga, pas jam 12:30 malam, Mariani menjerit kesakitan. Dia memuntahkan banyak paku. Ih, pucuk kepalanya seperti ditusuk-tusuk. Suaminya mau memanggil Ustadz. Baru juga mau keluar dari kamar, Mariani sudah ditemukan tak sadarkan diri dan diperiksa denyut nadinya sudah gak ada, sahut yang lain. Jelas ia diteluh, balas wanita yang memulai percakapan tadi. Karmini yang duduk di antara mereka jadi gelisah. Dia mulai tak tenang dan ingin segera meninggalkan rumah duka. Kar, si Kamiti kemana? Kok akhir-akhir ini jarang kelihatan? Baru juga Karmini hendak bangkit, ia malah diserang dengan pertanyaan yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Iya nih, Kamiti demam di rumah, makanya aku gak bisa lama-lama. Aku pamit duluan ya, ucap Karmini sambil berdiri bangkit dan menyalami orang-orang. Ia buru-buru keluar dan mengajak suaminya pulang. Gawat bang, matilah kita, ucap Karmini panik sambil mondar-mandir tak karuan. Tenanglah, kita akan pergi dari desa ini sekarang juga. Waluyo mengemasi semua beberapa baju yang akan mereka bawa. Aduh bang, aku baru ingat meminjamkan uang pada Muna kemarin. Mana belum kuambil surat tanah ke rumahnya sebagai jaminan. Oh alah, Dek, kau jangan mikirin uang itu. Yang penting bagaimana biar cepat pergi dari sini. Udah, bawa semua tas itu. Karmini manut. Dia membawa 2 tas jinjing besar dan bersiap untuk pergi. Mereka cuma membawa beberapa pakaian. Selebihnya, uang yang mereka masukkan ke dalam tas. Singkat cerita, akhirnya Karmini dan Waluyo membeli sebuah rumah yang cukup besar. Jaraknya beberapa kilometer dari desa mereka sebelumnya. Kebiasaan Waluyo yang suka ke warung tak bisa dihilangkan. Malah ia sering bermain gila dengan wanita-wanita malam. Tentu saja tanpa sepengetahuan sang istri. Karmini juga punya rahasia lain
yang ia tutup rapat bahwa dia sering digauli siluman monyet. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai pandai menyimpan rapat tentang pesugihan dari warga sekitar. Tak mau membuat orang lain curiga seperti sebelumnya, Karmini membangun beberapa kontrakan sebagai mata pencahariannya dan membuka sebuah toko sembako. Karmini dikenal sebagai juragan kontrakan di desa yang ia tinggali sekarang. Hidup kedua pasutri itu bergelimang dengan harta, hingga akhirnya Karmini kembali hamil. Kali ini, dia bukan melahirkan anak laki-laki, tetapi anak perempuan yang sangat cantik, diberi nama Nurul. Semenjak melahirkan Nurul, usaha mereka kurang berkembang. Banyak penghuni kontrakan yang tidak kerasan katanya, sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Sama halnya dengan toko sembako. Pelanggan yang dulunya ramai setiap harinya belanja, mendadak sepi. Mereka tak tahu apa penyebabnya. Siluman monyet juga tidak datang lagi. Uang yang ada semakin cepat habisnya tanpa disadari. Mungkin karena tidak memberi tumbal lagi. Setelah sekian lama, mereka kembali ke hutan menemui Mbah Parwo. Di sanalah mereka mendapat jawaban bahwa seretnya rezeki mereka karena tidak adanya tumbal anak lelaki-laki beberapa tahun terakhir setelah Kamiti dijadikan tumbal. "Jadi gimana, Mbah?" tanya Karmini. "Kau harus hamil lagi sehingga mendapatkan bayi laki-laki agar kekayaanmu terus bertambah," jawab Mbah Parwo. "Kenapa mesti anak laki-laki sih? Kenapa tidak anak perempuan saja?" Waluyo bertanya dengan serius. Ya, mana ia mengerti ikatan kasih antara ayah dan anak perempuannya. Jangankan memberi kasih sayang, ia malah sering memberi kasih sayang pada wanita malam yang memberinya kenikmatan. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah kekayaan. Karmini terlihat diam saja. Kali ini hatinya agak terganggu setelah kehadiran anak perempuannya yang telah berumur 1 tahun. Dia terlihat sayang dan bahkan perhatian pada putrinya. "Tapi Nurul masih kecil. Bagaimana mungkin dia ditumbalkan?" seru Karmini. "Kau ini gimana? Dulu si Kamiti juga masih kecil kau tega. Sekarang giliran Nurul kau malah berat hati," ucap Waluyo. "Cukup. Lagian, anak perempuan kalian tidak bisa ditumbalkan." "Baik, Mbah. Tahun depan, istriku akan melahirkan bayi laki-laki," saut Waluyo mantap. Karmini cuma bisa menghela napas dan kembali pulang ke rumah. Lebih dari setahun, Karmini melahirkan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki. Tentu saja ia sangat bahagia. Nurul kecil yang hiperaktif sudah mendapatkan 2 adik. Jelas saja Karmini akan semakin kerepotan mengurus 3 anaknya nanti. Tapi tak perlu menunggu lama karena keserakahan orang tuanya. Salah satu harus ditumbalkan lagi, sama seperti anak pertama mereka, Kamiti. Mendadak Karmini kembali bangkit dengan hasil pesugihannya. Usahanya makin maju. Tak ada yang tahu kalau salah satu anak Karmini menjadi tumbal. Karena Karmini melahirkan di rumah sakit dan mengatakan pada orang-orang kalau yang dilahirkan hanyalah 1 anak pada warga desa. Betapa besarnya dosa yang ia dan suaminya lakukan. Diberikan amanah dan dititipkan oleh Tuhan, malah mereka jadikan barter dengan setan. Keduanya bergerumul dalam kenistaan dan jauh dari agama. Sejauh ini, orang belum ada yang curiga. Tetapi desas-desus tentang kebiasaan Waluyo sudah sampai ke telinga Karmini.
Karmini tak memberi tanggapan sebelum ia melihat dengan matanya sendiri bahwa sang suami suka jajan di luar sana. Wanita itu masih sibuk mengurus dua anaknya yang masih kecil di rumah. Jadi dia tak sempat mengawasi Waluyo. Padahal wanita itu sangat bucin pada suaminya. Entah apa yang akan terjadi kalau ia sampai memergoki Waluyo nanti. Perhatian Karmini hanya fokus pada Nurul. Sedangkan pada bayi laki-laki yang menunggu giliran itu hanya cuek. Ia malah mengasuh bayi laki-lakinya pada seorang pengasuh. Hanya Nurullah yang mendapat kasih sayang ibunya saja. Semakin hari, tingkah Waluyo semakin menjadi-jadi. Ia sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat. Ingin memarahi suaminya, tapi ada rasa tak tega di hati Karmini. Segitunya ia mencintai Waluyo yang tidak tahu diri itu, melebihi cinta pada anak laki-lakinya. Suatu hari, Karmini mencoba bicara dari hati ke hati pada Waluyo agar pria itu betah di rumah bersamanya dan Nurul. Karena menurut Karmini, sang suami akhir-akhir ini berubah. Namun, jawaban mengejutkan dari mulut Waluyo yang ia dapatkan. "Bang, aku malu pada orang-orang yang mengatakan abang suka bermalam dengan wanita lain. Entah itu benar atau tidak, tapi aku percaya abang cuma ke warung saja mabuk-mabukan, bukan melampiaskan hasrat abang pada wanita malam. Kalau yang dikatakan orang-orang itu benar, memang kenapa? Maksud abang, memang kau saja yang mau enak sendiri?" Hardik Waluyo berapi-api. "Enak sendiri bagaimana? Sementara uang yang kita dapatkan selalu kita habiskan bersama." "Kau sudah mengkhianati aku, Karmini. Kau tidur dengan pria lain selama aku tidak ada di rumah." Mulut Karmini menganga. Dia mendekat pada suaminya, mencoba menyentuh dada Waluyo, berharap pria itu mau mendengar penjelasan Karmini. "Bukan pria lain, Bang. Tapi aku tak peduli siapapun dia. Ku anggap kita sama." "Mengertilah, Bang. Jika abang meniduri wanita di luar sana, apa yang akan didapatkan, Aku berkorban untuk kita juga. Asal abang tahu ya, selama ini pria yang abang lihat itu adalah sosok siluman monyet yang berubah wujud." Seandainya orang lain mendengar pertengkaran mereka, pastinya akan tertawa terbahak-bahak. Pantas selama ini orang-orang selalu mengatakan bahwa abang suka datang ke kafe remang-remang, ternyata untuk jajan. Apa kurangnya aku, Selama ini aku selalu memberikan yang terbaik. "Diam, sudah cukup. Aku jijik padamu," ucap Waluyo berbalik badan. "Aku pun jijik padamu," balas Karmini disertai isak tangis. Hatinya begitu teriris meski dia mengembalikan kalimat Waluyo kembali. Kini pernikahan mereka perlahan mulai retak. Masih tak sadarkah? Singkat cerita, "Karmini," panggil seseorang dari luar. Karmini yang tengah menyuapi Nurul makan bergegas ke depan. Seorang tetangganya datang sambil ngos-ngosan mengatur napas. "Ada apa?" "Kar, itu si Waluyo suamimu digerebek warga sedang..." Orang itu tak berani melanjutkan kalimatnya. Ia takut Karmini syok. "Sedang apa?" Karmini mengerutkan dahi. Kau lihat saja sendiri sana. Dia masih diamankan warga di rumah Wati si janda muda itu." Dada Karmini bergemuruh. Ia mengepalkan tangan berdengus kesal. Amarahnya sudah diubun-ubun.
Uci, teriaknya dengan wajah merah padam. Seorang wanita muda keluar sambil menggendong bayi Karmini yang laki-laki. Iya, ada apa Bu? Jaga Nurul dan lanjutkan makannya. Aku ada urusan sebentar, ditanya pada pengasuh itu. Iya Bu. Ayo cepat, antar aku ke sana, pinta Karmini pada orang yang datang ke rumahnya tadi. Karmini dibonceng menaiki motor untuk sampai ke rumah Wati yang disebut tetangganya. Setelah sampai di sana, terlihat kerumunan warga yang memadati. Karmini menerobos semua orang agar dapat masuk dan melihat apa yang telah terjadi dengan suaminya. Langkahnya terhenti seketika saat melihat Waluyo sedang bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana dalam. Sedangkan di sana ada seorang wanita muda yang lebih cantik darinya, meremah selimut menutupi tubuhnya. Wah, habislah kau Waluyo, celetuk seseorang yang tampaknya sengaja memanasi. Karmini sangat geram hingga ia melepaskan tamparannya tepat di pipi sebelah kiri Waluyo. Wanita yang bersamanya hanya ketakutan melihat istri Waluyo itu sangat marah. Nikahkan saja mereka, seru yang lain. Sudah berbuat mesum di desa kita dan akan bikin desa kita terkena sial karena perbuatan mereka berdua. Kalau tidak, arak saja biar malu sekalian. Kurang ajar kau ya Bang. Kurang apa aku Kurang melayanimu? Kurang cantik? Atau kurang apa? Hardik Karmini berapi-api. Waluyo mati kutu, tak berkutik sedikit pun. Ia menunduk malu. Aku yang menemanimu mulai dari nol. Bersama dia pula kau habiskan harta kita. Jangan samakan aku denganmu. Aku berkorban untuk keluarga kita. Jelas apa yang ku dapatkan. Sedangkan kau dapat apa Dapat kenikmatan sesaat. Semua orang saling pandang karena tak paham maksud dari Karmini. Hampir saja wanita itu membongkar rahasia mereka. Dan kau Calang, banyakkah uang yang kau dapatkan dari suamiku hingga kau mau dengan pria tak tahu diri ini? Karmini melirik wanita itu sambil mengacukan jari telunjuknya ke arah Waluyo. Sudah Mbak, ceraikan saja Waluyo, timpal seseorang. Benar, disusul yang lain. Jangan Dek, Waluyo berlutut di hadapan Karmini sambil mengatuk kedua tangannya. Sebenarnya Waluyo sudah mati rasa pada istrinya. Tetapi sayang, jika ia harus melepaskan Karmini, itu artinya ia akan kembali miskin lagi. Tidak, aku ingin kita bercerai. Karmini berbalik badan dan meninggalkan Waluyo bersama warga yang lain. Terserah mau mereka apakan Waluyo nanti. Karmini sudah tidak mau tahu. Sakit hatinya. Bukan sekali saja Waluyo mempermainkan perasaannya. Ia kerap mendengar isu tentang perselingkuhan Waluyo dari orang-orang. Sekarang setelah ia lihat sendiri, Karmini langsung berubah membenci suaminya. Dia pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Karmini mengenang bagaimana ia bersama Waluyo dulu. Mereka selalu kompak dan bersama. Aku tak terima dikhianati begini, pekik Karmini meradang sambil membanting semua yang ada di atas nakas. Ia mengurung diri seharian di dalam kamar. Pikirannya terkuras habis karena memikirkan pengkhianatan Waluyo padanya. Hingga ia tersadar sendiri dan kembali melakukan kebiasaannya di rumah. Singkat cerita, Karmini memantapkan hati untuk datang menemui Mbah Parwo.
Ia kali ini tidak berpikir bagaimana caranya mempertahankan suami tak setia itu lagi. Dia merasa bukan wanita bodoh yang mau begitu saja menerima Waluyo. Sudah cukup, kesabarannya sudah habis. Untuk apa bertahan kalau membuat sakit hati? Lebih baik dikorbankan demi kekayaan. Setidaknya Waluyo masih bermanfaat bagi Karmini. Tak mengapa kedua anak mereka yatim. Toh, selama ini Waluyo tak peduli. Dia sudah memiliki Nurul yang amat dia sayang, melebihi dirinya sendiri. Karmini nekat mendatangi Mbah Parwo. Dukun sakti dibuat kaget bukan kepalang, karena kali ini Karmini datang ingin menubalkan suaminya. "Apa kau sudah gila, Karmini?" tanya Mbah Parwo yang seakan masih belum percaya. "Iya Mbah, aku ikhlas lahir dan batin. Salah dia, kenapa berselingkuh dariku?" "Kalian itu tidak ada bedanya. Bukannya kau juga secara sadar ataupun sudah membagi tubuhmu dengan..." "Jelas berbeda Mbah," serga Karmini. Ya, kalau itu maumu, baiklah. Apa yang harus kulakukan?" "Kau lihat saja besok bagaimana akhir hidup suamimu." "Apa aku tak perlu membawanya kemari, sama seperti anak-anakku dulu?" "Tidak perlu. Siluman itu sendiri yang akan datang dan mengambil sukmanya." Jantung Karmini berdebar kencang. Ada sedikit ketakutan dalam hati. Bagaimana ia nanti tanpa Waluyo? Tapi di sisi lain, ia berpikir untuk apa juga mempertahankannya kalau selama ini ia diperlakukan bak canda juga. Mending diresmikan saja sekalian status itu, dan orang akan memandangnya sebagai janda kaya raya. "Apa saja syarat yang harus aku penuhi, Mbah?" "Mari ikut aku," ajak Mbah Parwo, seraya berdiri bangkit. Karmini juga bangkit dan pergi bersama Mbah Parwo menuju belakang rumah. Dia meminta kembali melakukan ritual seperti dulu yang pernah ia lakukan bersama Waluyo. Tetapi sekarang dia seorang diri melakukannya. Di tengah malam mencekam, ditemani bunyian mantra yang diucapkan Mbah Parwo, Karmini melakukan semedi. Dari kejauhan terdengar suara monyet yang mengiringi ritual, seolah memberi semangat untuk aksi Karmini karena nuraninya telah mati. Di tempat lain, Waluyo yang sedang menuju jalan pulang ke rumah Karmini sekaligus berniat meminta maaf pada sang istri nantinya. Tiba-tiba merasakan hawa yang tak biasa di malam itu. Bulu kuduknya meremang. Ia melirik kiri dan kanan, mengawasi di sekitar jalan yang sepi. Tidak ada siapapun, tapi ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Waluyo yang babak belur karena dihakimi warga, dianggap membawa sial di desa mereka, harus meringis setiap kali meregangkan rahangnya. Ia terus merutuk sambil menendang apa saja yang ada di depannya, sambil melanjutkan langkah. Karmini benar. Kenapa aku tidak menerima saja apa yang dilakukan siluman itu pada istriku? Daripada membalas Karmini dengan cara melampiaskan kepada wanita lain, kenikmatan cuma sesaat, penyesalannya seumur hidup. Sialan tu warga, jadi luntur pesonaku, gumam Waluyo dengan kesal. Waluyo mendadak berhenti kala angin menghembus anak rambutnya. Ia merasa aneh, kenapa cuma menerpa dirinya saja, sementara di sekitarnya banyak pohon-pohon rindang yang daunnya tidak bergerak sedikit pun karena hembusan angin. Sekelebat bayangan hitam lewat di hadapannya.
Waluyo menelan saliva karena ketakutan. Apalagi jalanan sangat sepi. Dia takut itu adalah perampok. Kalau kalian menakuti aku karena ingin merampokku, percuma. Aku tidak punya apa-apa, ucap Waluyo gemetaran. Kau masih punya nyawa kan? Terdengar suara besar yang menggelegar dari belakang. Waluyo tak sadar kencing di dalam celana. Ia tak berani menoleh ke belakang. Kakinya gemetar dan tubuhnya kaku. Set. Bayangan itu menghampirinya dengan wujud monyet besar, bertaring runcing dengan bulu lebat. Tangannya mengulur mencekik Waluyo dengan sorot mata memerah. Waluyo menggap-menggap, tubuhnya terangkat ke atas. Matanya mengekor, melihat apakah ada orang yang bisa membantunya. Sayangnya, di tengah malam itu, semua sudah tertidur lelap. Pria itu mulai kehabisan napas. Ia yang semula meronta-ronta kini lemas tak bertenaga. Sang siluman menyerap sukma dari Waluyo yang membuat tubuh pria itu mengecang hebat, hingga tak bergerak sama sekali. Dengan mata melotot, tubuhnya diletakkan ke tengah jalan. Siluman itu menunggu ada mobil yang lewat dan menyabot tas remnya secara gaib agar melindas tubuh Waluyo sampai hancur. Singkat cerita, pagi ini warga desa dibuat heboh karena penemuan mayat korban tabrak lari di tengah jalan. Mayat itu dibawa ke rumah sakit guna identifikasi. Di dalam saku celana terdapat dompet yang menjelaskan siapa pemiliknya. Ia Waluyo, suami Karmini. Jasad Waluyo setelah diperiksa dan diurus oleh pihak rumah sakit, barulah dibawa pulang ke rumah Karmini. Sebelum menyambut jenazah suaminya, Karmini tertawa lepas di dalam kamar karena mendapatkan banyak uang. Nurul yang masih kecil itu menatap ibunya dengan senang. Ia tak tahu ekspresi ibunya begitu karena sudah menumbalkan sang ayah. Anak yang malang ikut bertepuk tangan melihat ibunya girang. Di luar sana terdengar suara ambulan yang menuju rumah Karmini. Gegas Karmini mengenakan kerudung dan berpura-pura berteriak histeris sambil menggendong anaknya menyambut kepulangan sang suami tanpa nyawa. Abang, kenapa secepat itu abang meninggalkan kami? Teriak Karmini histeris. Sabar mbak, Bang Waluyo sudah tenang. Jangan menyakiti si mayat dengan cara meratapi kepergiannya, seru seorang wanita. Bagaimana aku tak sedih? Anak-anakku masih kecil sudah ditinggal ayahnya, ucap Karmini berakting. Sabar mbak, kuatkan hatimu, ucap yang lain. Tanpa disuruh menguatkan hati, Karmini sudah lebih dulu memantapkan hati untuk menumbalkan suaminya. Di dalam hati ia terkekeh melihat orang yang tak peduli padanya, sementara ia baik-baik saja tanpa Waluyo. Para pelayat berdatangan mengucapkan bela sungkawa. Jenazah telah dimandikan di rumah sakit, kini tinggal disolatkan dan langsung dikubur. Solat dilakukan di halaman rumah di bawah tenda. Karmini tak ikut menyolatkan suaminya. Ia hanya mengawasi di ambang pintu sambil menutupi separuh wajahnya dengan kerudung. Setiap ditanya kenapa ia tak ikut sholat, alasannya sedang datang bulan. Pandainya lidah Karmini berkilah. Tiga ekor monyet melompati si mayit yang telah selesai disolatkan. Semua orang ikut berhambur berlari ketakutan. Entah dari mana datangnya monyet itu tiba-tiba. Tapi seorang ustadz yang memimpin sholat tadi menengadah tangan sambil memicingkan mata. Perlahan tiga monyet itu mundur
dan lari menjauh. Semua orang yang hadir dibuat kaget. Begitu juga dengan Karmini. Itu mungkin azab karena suamimu kemarin bermain sarung dengan seorang janda, celetuk salah seorang. Ya Allah Kar, yang sabar ya. Ikhlaskan dan buka pintu maaf untuk Waluyo agar dia bisa pergi dengan tenang, timpal yang lain. Aku sudah memaafkannya lahir batin. Bagaimanapun buruknya dia, Bang Waluyo tetaplah ayah dari kedua anakku. Iya Kar, semoga kamu kuat untuk anak-anak. Abang, Karmini berlari ke arah tanduk yang siap diangkat oleh beberapa orang. Aku memaafkan semua perbuatanmu pada aku, Bang, ratap Karmini. Karmini, sudah, ujar salah satu pelayat sambil menarik tubuh Karmini dari tanduk supaya jenazah Waluyo lekas dibawa ke perkuburan. Tubuh Karmini melorot ke bawah. Untungnya pelayat tadi sadar kalau Karmini pingsan. Jadi bergegas mereka membawa Karmini masuk ke dalam kamar. Singkat cerita, Karmini berhasil menipu semua orang. Dia pura-pura pingsan agar tidak ikut melayat. Beberapa orang sudah mulai meninggalkan rumah. Kini tinggal Karmini bersama kedua anaknya yang ia pangku. Karmini menatap sendu semua orang yang menyalaminya. Beberapa orang dari desanya yang dahulu datang setelah mendengar kabar kematian Waluyo. Kedatangan mereka sempat membuat Karmini terkejut. Ditambah ada seorang wanita yang ia pinjami uang dulu. Karmini, aku turut berduka cita ya. Wanita itu duduk di sebelah Karmini. Siapa yang memberitahu kalian kalau suamiku meninggal? Tanya Karmini heran. Itu anaknya Bu Hajah yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit. Dia yang mengurusi jenazah almarhum. Pantas saja, gumam Karmini. Kar, soal uang yang dulu aku pinjam, bisik tetangga Karmini, duduk merapat di sebelah Karmini. Sudahlah, lupakan. Aku ikhlas, ucap Karmini. Uang itu hilang, tidak jadi kupakai buat berobat anakku. Mata Karmini mendelik. Wanita di sampingnya itu terlihat gugup, takut Karmini marah. Bagaimana bisa? Bisik Karmini. Aku gak tahu. Padahal aku yakin menaruhnya di dalam dompet setelah kau beri. Pas pulang ke rumah sudah tidak ada. Kayak uang siluman ya. Bisa hilang begitu. Kan aneh. Aku takut datang lagi ke rumahmu dan memberitahu. Karmini menghela napas panjang. Sudahlah, lupakan saja. Mungkin kau diikuti tuyul waktu pulang dari rumahku. Apa? Teriak wanita itu dengan nada tinggi. Semua tatapan mengarah pada mereka. Karmini mencubit paha wanita itu dan memberi kode. Ya Allah, Kar, aku sedih sekali setelah mendengar kabar meninggalnya Waluyo, ujar wanita itu. Semua orang yang semula melirik mereka jadi kembali ke posisi semula, larut dalam kesedihan. Itu bukan urusanku lagi. Yang penting uangnya sudah kukasih. Syukur aku tidak datang menagih, malah berbaik hati mengikhlaskannya, bisik Karmini kesal. Iya ya, terima kasih Kar. Setelah seharian duduk di pojokan sambil menerima pelayat, ia baru bernapas lega setelah menjelang maghrib.
Karmini membersihkan diri di kamar mandi, sedangkan anak-anak dijaga oleh pengasuh di kamar mereka. Sebentar lagi akan diadakan tahlilan sehabis sholat maghrib, jadi dia harus bersiap-siap. Dia menyiram atas kepalanya dengan air. Karmini meremas rambutnya yang penuh busa sampo. Dia bersenandung sambil menikmati mandinya. Tiba-tiba, keran air yang dibiarkan hidup mendadak mati. Karmini mulai mencium aroma anyir yang menusuk rongga hidungnya. Dia memutar keran agar air kembali keluar, namun tidak juga kunjung keluar. Terpaksa Karmini mandi dengan air seadanya di dalam bak. Ia mengenakan handuk dan siap keluar. Tangannya memutar gagang pintu. Pas dibuka sedikit, terlihat sosok menyeramkan dengan wajah hancur. "Ah!" pekik Karmini. Ia segera menutup kedua matanya karena ketakutan. "Pergi dari sini!" teriaknya. Bau anyir tak tercium lagi, tapi Karmini merasakan tangannya ditarik. Dia terus memicikkan mata agar tidak melihat sosok menakutkan itu. Bu, terdengar suara pengasuh anaknya. Karmini kembali membuka mata. Kamu?" Karmini sangat gugup. "Ibu kenapa berteriak?" "Tidak kenapa-napa," ujar Karmini. Dia buru-buru masuk ke kamarnya dan meninggalkan pengasuh itu di depan kamar mandi seorang diri. Karmini menutup rapat pintu kamarnya. Ia mengatur napas. Dadanya diusap-usap. "Apa itu hantu Bang Waluyo?" batinnya. Ia kembali terloncat kaget mendengar suara ketukan dari pintu luar. "Bu!" Karmini berdengus kesal. Ia membukakan pintu. "Ada apa?" tanya Karmini yang masih mengenakan handuk yang membalut tubuhnya. "Bu, itu si Kasman badannya panas," ucap pengasuh memberitahu bahwa anak lelaki Karmini demam. "Berikan obat dong. Jangan apa-apa lapor sama aku. Kau gimana sih jadi pengasuh?" "Takut salah memberi obat, Bu. Kan ada bekas obat Nurul." Ya udah kasih itu saja." "Iya, Bu." Pengasuh itu segera beranjak pergi meninggalkan Karmini. Karmini terhanyak duduk di tepi ranjang. Dia memijit-mijit kepalanya. Dia masih syok dengan penampakan yang ia lihat tadi. Benarkah itu hantu Waluyo? Malam semakin larut. Karmini membalikkan tubuhnya kiri kanan karena tak dapat tidur. Dia begitu gelisah hingga akhirnya memutuskan untuk duduk dan menyadarkan punggungnya di kepala ranjang. Srek, srek. Mata Karmini melebar. Dia dibuat kaget mendengar suara langkah seseorang di luar jendela. Karmini menyingkap selimut dari tubuhnya dan turun dari ranjang. Ia takut ada orang yang berniat buruk di rumahnya. Ia melangkah pelan dan awas. Setelah sampai di depan jendela, ia menelan ludah berkali-kali sebelum menyingkirkan sedikit tirai agar bisa mengintip keluar. Dan wah! Karmini memekik dan mundur beberapa langkah sambil membekap mulut. Tubuhnya bergetar hebat setelah melihat penampakan hantu Waluyo di depan kaca jendela. Wajah itu rusak tak berbentuk. "Karmini!" Persis suara Waluyo yang memanggil Karmini di sana. Karmini mengambil apa saja di dekatnya untuk melempar ke arah jendela agar sosok menyeramkan itu pergi. Tangannya meraih vas bunga di atas nakas dan melempar ke arah jendela hingga kacanya pecah. Sosok hantu Waluyo akhirnya menghilang, meninggalkan aroma bau anyir yang memudar perlahan.
Bu, ibu nggak apa-apa. Terdengar suara ketukan pintu yang disertai suara pengasuh anak Karmini dari luar menanyakan keadaan Karmini. Karmini bergegas membukakan pintu. Pengasuhnya tampak khawatir, mungkin karena mendengar suara teriakan Karmini tadi. Ibu kenapa? Tidak ada. Aku cuma bermimpi buruk tadi. Itu kenapa jendelanya pecah ya? Tanya gadis itu setelah melirik ke dalam. Kau tidur saja. Jangan mengkhawatirkan aku. Itu biar jadi urusanku, ujar Karmini sambil menutup daun pintu kembali. Sudah mati pun masih saja menyusahkan, gerutu Karmini. Karmini menghentak-hentakan kakinya sambil menghembuskan napas berat. Ia mengutip semua beling kaca di bawah jendela, mengumpulkan jadi satu, dan membuang ke tong sampah di sudut pintu. Jendela yang sudah bolong itu hanya ia tutup begitu saja dengan tirai. Terpaksa ia harus mencari tukang besok untuk memperbaiki kaca jendelanya yang pecah. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.